Dituduh mencuri handphone dan dompet, remaja 14 tahun berinisial R diduga dianiaya oleh oknum polisi. R merupakan warga dusun Muara Bakau, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Ibu korban bernama Nur Hayati mengaku tidak terima atas tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Domi. Halo Firda. Domi, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kasus pencurian yang pelakunya ini dituduhkan kepada remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Lampung Selatan? Baik, awalnya korban sedang mengunduh kelapa bersama kakak korban di desa di dusun Taman di desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Lalu oknum pelaku yang diduga polisi ini membawa rekannya dan membawa korban ke dalam mobil dan membawanya berkeliling sambil menanyakan apakah si korban mencuri HP di rumahnya. Karena saat itu di rumahnya oknum polisi tersebut sedang ada proses pembangunan rumah seperti itu. Lalu HP milik tukang di rumahnya hilang dan dompetnya. Lalu oknum polisi itu menduga korbanlah yang mencuri HP dan dompet milik tukangnya tersebut. Lalu korban dijemput bersama rekannya, dibawa putar-putar dan sempat mengalami penganiayaan menurut korban gitu. Dan korban menceritakan peristiwa itu kepada kakak korban dan juga orang tua korban. Lalu orang tua korban lantas tidak terima karena anaknya mengalami penganiayaan dan juga ada semacam pemaksaan untuk korban mengaku sebagai pelaku pencurian HP dan dompet tersebut begitu. Domi, apa yang dialami oleh remaja tersebut, kemudian bagaimana reaksi remaja tersebut dan juga keluarganya? Nah, baik rekan Firda. Kemarin kami sempat melihat korban begitu. Korban masih mengalami trauma begitu juga dengan keluarga korban. Ibu korban terlihat tidak terima karena anaknya mengalami penganiayaan dan juga orang tua korban lebih ke tidak terima karena anaknya dituduh mencuri HP dan dompet yang sejatinya kata anaknya dia tidak mencuri begitu. Dan juga karena dia mengalami semacam pemaksaan untuk mengakui tindakan yang tidak dia lakukan begitu. Kemudian Domi, bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya kejadian ini? Baik, kami sempat mengkonfirmasi ke Kapolsek Penengahan AKP Budi Setiohowo selaku kejadian itu di sekitar wilayah hukumnya. Beliau juga mengkonfirmasi memang betul ada korban yang mengalami penganiayaan di daerahnya. Namun korban tidak melapor ke polseknya, namun korban melapor ke Polres. Lalu kami mengkonfirmasi ke Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, dan beliau juga mengkonfirmasi bahwa peristiwa tersebut benar adanya. Namun dia masih mencari tahu oknum polisi dan rekannya ini yang diduga polisi dan mencari tahu wilayah dinas mereka begitu. Dan beliau pun juga berjanji untuk mengusut atau memproses penyelidikan dari peristiwa penganiayaan yang dialami remaja di bawah umur tersebut. Apakah nantinya apabila memang terbukti begitu oknum polisi ini melakukan penganiayaan terhadap remaja R, apakah nantinya juga akan ditindaklanjuti di hukum begitu? Baik, menurut keterangan Kapolres kemarin, beliau akan menyelidiki kasus tersebut dan jika oknum tersebut emang benar polisi akan menindak
tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ibu R bernama Nur Hayati dan juga Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin. Berikut liputannya untuk Anda. Penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang itu kan yang melakukan penyelidikan nanti dari Bitpropam, dari Propam. Kalau di sini kan si Propam. Nah, untuk itu kita lakukan penyelidikan, benar nggak anggota kita? Kan ceritanya itu kan anak digebukin sama polisi. Ya, betul. Betul ya kan? Betul. Nah, polisinya atas nama A misalnya. Nah, D. Kalau nggak salah si D. Nah, D. Nah, D ini siapa? Apakah polisi Lampung Selatan Anggota kita. atau polisi Dari daerah mana gitu ya? Nah, itu? yang pasti tetap kita Proses dong. proses ya untuk ini dan ya. Ya pasti. Cukup sementara. Kemarin pulangnya sama ibu jam berapa? Sampai rumah jam berapa? Pulangnya jam berapa ya dia sama mamasnya kok pulang. Bukan dianterin sama dia orang bukan. Oh, dianterin lagi TKP di tempat mundu itu ya? Di tempat tetehnya lagi udah dibawa muter-muter itu kata dia tuh dianterin lagi ke sana. Berarti anak ibu cerita abangnya ibu atau ke abang waktu kejadian itu, setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu ya langsung mungkin ya anaknya ini nggak terima kali kalau dipaksa ngaku, kalau nggak dia nggak ngambil, dia muter-muter di jalan sambil ditanya-tanya gitu. Sampai ditabok-tabok tadi, tabok, dicekek ya. Mabuk nggak mungkin ya cuma sekali katanya. Tabok, dicekek, diborgol ya. Ada bawa senjata gitu ya? Ada bawa senjata. Bawa senjata panjang itu katanya. Kata anak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.